Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang akan saya kongsikan pada anda semua pada video saya kali ini ialah perkara yang tidak banyak orang tahu sebelum membuat amal ibadat di dalam Islam. Perkara yang kita harus ketahui sebelum membuat semua jenis ibadat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Pertama sekali, wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengenal Allah terlebih dahulu, seperti mana di dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Daripada itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat 13 tahun, mengajar para sahabat dan umat Islam ketika itu selama 13 tahun sebelum hukum amal ibadat, hukum halal haram, yaitu dinamakan kitab Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas 13 tahun. Nabi mengajar, mengenalkan para sahabat dan umat Islam ketika itu mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, supaya umat Islam beramal ibadat. Bila sudah mengenal Allah, maka mudahlah amal ibadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam merasa khusyuk, merasa yakin dan mudah yakin apa yang mereka amalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kenal orang yang boleh menunjukkan jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia orang yang boleh bawa kita bertemu dengan Allah? Dia adalah ruh kita sendiri, karena ruh itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga yang menjadi imam kita waktu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan batang tubuh kita menjadi makmum kita ketika kita solat. Barulah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadat-ibadat yang lainnya. Karena batang tubuh kita tidak ada memiliki kuasa apa-apa. Karena batang tubuh kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Batang tubuh kita ini tidak ada daya upaya. Hanya Allah yang menggerakkan kita, menyuruh kita melihat, bercakap, menengal, bergerak, berkata-kata, hidup. Jadi inilah sebab kita ini tidak ada memiliki apa-apa. Cuma kita ini semua dipimpin, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena roh itu adalah roh Allah yang ada dalam diri kita, dan di dalam roh itu ada rahsianya. Allah Subhanahu wa taala sama manusia yang disebut insan. Daripada itulah Allah berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruhu, bahwa insan itu adalah rahsiaku, aku rahasia insan. Karena batang tubuh kita itu tidak ada boleh membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena batang tubuh kita itu dijadikan daripada 4 unsur, yaitu api, angin, air, tanah. Bila kita meninggal dunia,
maka api, angin, tanah ini akan kembali kepada asalnya, yaitu balik kepada angin, kepada api, kepada air, kepada tanah. Tetapi ada satu syarat yang kita harus tunaikan, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan perjanjian api, angin, air, tanah kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Karena sebelum mereka ini diciptakan Adam, maka mereka ini minta kita membawa Adam dan keturunannya itu nanti membawa mereka menyembah Allah, sujud kepada Allah. Daripada itulah kita dalam sholat itu berdiri, kita menunaikan perjanjian api, rokok kita menunaikan perjanjian angin, sujud kita menunaikan perjanjian air, dan duduk tahiyat akhir kita menunaikan perjanjian tanah. Jadi keempat-empat itu kita tunaikan semasa kita mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Barulah bila kita meninggal dunia, jasad diterima oleh 4 unsur ini. Balik kepada bumi, balik kepada angin, balik kepada tanah, balik kepada api. Maka ruh kita adalah milik Allah. Karena Allah sendiri semasa Adam itu sudah diciptakan dengan sempurna, maka Allah tiupkan ruh ke dalam Adam itu. Lalu disebut dalam Quran, maka ataupun di dalam hadis, Allah berfirman, aku tiupkan ruhku kepada Adam. Kemudian barulah Adam itu hidup di dalam surga. Lalu dia melihat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok kita Adam itu sudah Islam. Sudah Islam. Itulah sebab Adam itu diciptakan daripada Islam. Sifat-sifatnya, zahir dan batin Adam itu adalah Islam. Begitu. Ada saya ceritakan dalam video saja yang dulu. Sebelum ini saya huraikan Islam di dalam diri. Mengenal Islam dalam diri. Maka begitulah sebabnya tadi bahawa waktu solat itu berbeza-beza. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Karena itu adalah sifat. Sifat zahir kita. Sifat zahir kita tadi yang ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita sembahyang subuh, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Karena itu adalah acuan kita. Jadi inilah kita tadi Nabi itu menyuruh mengenal diri kita supaya solat kita diterima, supaya kita kenalkan Tuhan kita. Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kata Nabi, siapa yang kenalkan dirinya sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Inilah dia. Jadi bila kita sudah mengenal diri kita yang zahir dan yang batin, maka melalui batin itulah kita dapat mengenal Allah secara terang dan nyata. Karena ruh itu adalah utusan Allah yang sebenarnya, wali Allah yang sebenarnya, wakil Allah yang sebenarnya, untuk memimpin, mengajar kita sebenarnya. Dan roh itu juga guru kita. Jadi pada itulah terkadang manusia ini awalnya bodoh, tapi akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala itu tadi mengizinkan, memberi rahmatnya kepada orang itu, tiba-tiba orang itu pandai. Jadi ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ruh yang ada dalam diri kita. Jadi sangat pentinglah kita mengenalnya diri kita zahir dan batin supaya kita senang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mesti paham 3 perkara. Siapa yang kita sembah, siapa yang menyembah, dan apa yang dipersembahkan. Ini mungkin banyak orang tertanya-tanya ini. Memang orang tahu yang sembah itu Allah.
Siapa yang menyembah? Lalu dia kebanyakan manusia yang mengatakan akulah, menunjukkan badan dia. Dia yang menyembah. Jadi apa yang dipersembahkan? Tidak ada tuh. Itu memang banyak orang tidak tahu itu apa yang dipersembahkan. Jadi dalam video saya ini supaya kita tidak tertanya-tanya, supaya kita dalam sholat ini khusyuk, kita tahu apa perbuatan kita, apa yang kita sembah dan apa yang siapa yang menyembah dan apa yang dipersembahkan. Yang kita sembah itu memang ketentuannya Allah, tapi mesti kita kenal. Adakah kita menyaksikan Allah? Karena kita asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Adakah kita menyaksikan Allah? Kalau setakat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baru kita mengaku menyaksi, tapi kita belum menyaksikan Allah dan belum menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita kalau daripada pandangan ilmu tasawuf, maka kita sebagai orang pembohong. Sebagai orang pembohong, mengaku menyaksikan Allah, tapi kita tak pernah seumur hidup kita menyaksikan Allah, melihat Allah. Kita mengaku bahwa kita pernah menyaksikan Nabi Muhammad, padahal kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi inilah di dalam Islam, dalam ilmu tasawuf kita harus kenal. Sebelum kita meninggal dunia, kita harus kenal Allah, kenal Rasulullah. Jangan tunggu kita mati. Ya sebenarnya kita di dunia ini matikan diri dulu. Barulah kita boleh berjumpa dengan Allah. Artinya mati dalam dunia ini apa? Kita hilangkan perasaan diri yang wujud, perasaan diri yang ada. Itu kita matikan, hancurkan, lebulkan. Supaya kita tidak boleh sombong, supaya kita tidak ego, supaya kita tidak merasa diri yang pandai, yang pintar, yang bijak di dunia ini. Itu maksud Nabi itu tadi. Kita hilangkan semua itu baru kita berjumpa dengan Allah. Bukannya mati benar. Itu dimaksudkan mati kita dulu, matikan diri dulu, baru kita berjumpa dengan Allah. Artinya hilangkan perasaan kita yang wujud itu. Barulah kita jumpa Allah. Jadi maksud Nabi kita kenal diri, zahir dan batin kita tadi. Itu yang 4 unsur itu. Mana kita ada? Yang jadi jasad kita apa? Yang jadi jasad kita itu api. Itu darah. Angin, itu napas kita. Tanah, air, yaitu tadi tersedia ada air di dalam diri kita. Ada menjadi liur, ada menjadi kencing. Itu tersedia ada sejak kita dalam perut ibu kita. Kemudian tanah, itu bentuk badan kita. Semua yang dikatakan daging, kulit, itu buktinya kita sudah mengenal diri daripada jasad. Kemudian baru kita mengenal roh. Roh itu dari mana? Jadi roh itu bila kita kaji daripada pokoknya adalah daripada yang kosong. Daripada yang kosong. Kosong itulah Tuhan. Kemudian terjali zatnya. Daripada zat itu tadi, maka terjalinya Nur Muhammad. Jadi terjalinya Nur Muhammad itu tadi, barulah terjalinya roh daripada Allah. Lalu ditiupkan kepada Adam. Itu asal usul kita. Yang batin begitu. Jadi kita harus yakin itu. Yang batin kita itu bila kita kaji daripada tadi itu, maka kita ini adalah daripada asalnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang kita punya. Mana kita ada? Jasad kita tadi 4 unsur. Ruh kita Allah punya. Mana kita ada? Itu sebab kita tak boleh sombong. Tak boleh mengatakan, oh aku hebat, aku pandai, aku pintar. Tak boleh. Kita termasuk orang yang syirik.
ke neraka tempat kita kalau kita mengaku diri yang ada. Sedangkan lidah kita ini tidak boleh bergerak kalau ada Allah tidak mengatakan, tidak beri kita berkata-kata walau kita ada mulut, ada lidah. Mata kita ada mata kita tapi tidak boleh melihat kalau bukan Allah yang melihatkan. Telinga kita ada telinga, alat pendengaran kalau Allah Ta'ala tidak memberi kita pendengaran. Allah Ta'ala yang mendengar sebenarnya. Jadi inilah tadi dikatakan sifat-sifat Allah yang di dalam diri, sifat yang 7. Sifat sama, sifat basal, sifat qalam, sifat ilmu, sifat kudrat, iradat, dan hayat. Inilah menyuruh kita sempurna hidupnya, lalu dibungkuslah. Itu tadi roh itu, yang 7 sifat itu dalam roh, kemudian dibungkus dengan 4 unsur, api, angin, air, tanah, maka jadilah tubuh badan kita. Maka tidak nampaklah roh itu. Jadi inilah sebenarnya roh balik kepada Allah kalau kita melaksanakan perjanjian jasad ini tadi. Kalau kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu, maka roh kita baru saja mau diangkat ke langit, balik kepada Allah, maka diteriak oleh yang 4 ini. Api, angin, air, tanah. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkan lagi si fulan itu karena dia belum melaksanakan perjanjian kamu. Artinya orang yang tidak sholat. Jadi ruh yang menagih. Maka diturunkan, maka diberilah kepada bumi. Maka ada hadis mengatakan, maka orang itu akan dijepit oleh bumi. Beletupan segala tulang-tulang rusuknya dijepit oleh bumi. Belum lagi api, angin, air yang bisa dia. Itu baru siksa kubur. Jadi ini yang sebenarnya yang kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum kita beramal ibadah. Keduanya, sabda Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus kenal diri kita. Siapa yang mengenal dirinya sesungguhnya telah mengenal Tuhannya. Jadi bila kita sudah mengenal diri kita, maka mudahlah untuk kita mengenal Allah. Mudah. Jadi bila kita mau mengenal Allah itu, kita sudah mengenal ruh kita. Menggunakan ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Maka kita disuruh oleh Allah, Rasulullah menekankan, menyuruh kita mengenal Allah SWT terlebih dahulu sebelum membuat amal ibadat. Barulah kita tidak sia-sia beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sudah mengenal zahir dan batin kita, maka barulah kita sempurna, baru kita yakin kepada firman Allah Ta'ala tadi itu, al-insana sirri wa ana sirruhu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku rahasia insan. Ini sebab dia. Jadi zahir dan batin kita ini adalah rahasia Allah. Kemudian kalau kita mau tahu lagi, kita baca surah Al-Hadid dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa ala bikulli syai'in alim. Di sana dikatakan dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Itulah hebatnya Allah. Allah sendiri yang mengatakan dia yang zahir, dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin. Bukan kita. Itu sebab kita ini tidak ada. Jangan sombong kita. Jangan sombong. Itu sebab tadi kita berbalik kepada siapa yang disembah, siapa yang menyembah, dan apa yang dipersembahkan. Yang kita sembah itu adalah Allah. Yang kita sembah itu adalah Allah. Yang menyembah itu, membawa kita itu adalah ruh, menjadi imam kita. Membawa kita kepada Allah. Ruh saja yang boleh membawa kita kepada Allah. Jasad ni tidak ada apa. Jasad ni cuma menjadi makmum yang akan dipersembahkan kepada Allah. Ruh itu yang menyembahkan jasad kita ni, yang membuat dosa ni segala-galanya.
Barulah Allah Ta'ala itu tadi, bila kita sudah melakukan sholat, maka dosa jasad kita akan diampunkan oleh Allah. Nah, karena yang 4 unsur tadi itu tidak akan menagih lagi nanti. Bila kita mati, senang mereka menerima kita kembali kepada 4 unsur ini tadi. Api balik ke api, angin balik ke angin, tanah balik tanah, air balik ke tadi air. Ruh kita rahasia Allah, maka baliklah kepada Allah. Karena kita sudah mengikut, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu isi inti pati dia. Kita ini tidak ada. Jadi kita ini sebenarnya kalimah yang awal sekali itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah ini adalah kalimah yang terjali daripada Allah sendiri. Nul ilahi, nul Allah menjadi nul Muhammad. Nur Muhammad menjadikan segala sekalipun sekalian alam ini, termasuk kita. Karena Muhammad Rasulullah ini bukan Nabi Muhammad. Ini kita harus paham nih perbezaan dia. Nabi Muhammad ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah yang dimakamkan di Madinah. Asalnya Muhammad. Bila ia sudah menjadi Nabi, maka turunlah gelaran itu Muhammad Rasulullah. Ini yang rahsianya Islam itu tidak ada arah agama lain. Dan waktu salat itu tadi ada rahsia Islam. Tidak ada manusia lahir dunia. Adam itu tidak sempurna jadi. Bermata, bertelinga, berkemaluan, berbetis, bertangan, bermulut, berlidah, berhidung dengan sempurna, berambut, berkulit, bertulang, berurat, berdaging, berdarah. Tidak sempurna itu kalau tidak ada Islam. Karena Islam itulah sempurna. Jadi bila kita mengkaji Islam itu, maka kita tak lihat sifat Islam zahir dan batin dalam diri kita. Dan terlihat sifat Tuhan itu zahir dan batin dalam diri kita. Terlihat sifat zahir dan batin Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Kita ini tidak ada. Macam mana kita mau sombong, mau ego? Semua Tuhan yang memberi kita ini. Kalau Tuhan nak menggerakkan akal kita, hati kita untuk pikir, cari makanan, cari kerja, mana kita boleh bekerja? Kalau Tuhan tidak membuka mulut kita, tidak menggerakkan jari kita, menyengkau nasi masuk ke mulut kita, tidak ada makan kita. Tak ada kita ini la haula wala quwata illa billah. Pahamkanlah kalimah itu, jangan setakat disebut, jangan setakat dihafal, jangan setakat diketahui terjemahan Arabnya saja. Bukan itu Allah Ta'ala mau. Allah Ta'ala mau itu kita tahu ma'rifatnya. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Ini ilmu Tuhan sebenarnya. Ilmu agama Islam sebenarnya. Jadi inilah saja. Setakat ini sajalah ilmu saya kongsikan dengan Anda semua. Dan kalau sekiranya ada yang silap salah daripada perkataan saya minta maaf kepada Anda. Karena yang salah itu daripada saya sendiri, dan yang betul itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diri saya ini tidak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Saya ini tidak ada daya upaya kecuali kehendak Allah. Sebab jangan sekali-kali kita sombong, ego. Mengatakan pendapatan orang itu salah. Itu semua kehendak Allah. Orang salah, orang bodoh, orang apa, itu semua kehendak Allah. Orang pintar kehendak Allah. Jadi kita ini diam saja sebenarnya ajaran ilmu ketuhanan. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua umat Islam mengenal Islam sebenarnya seluruh dunia, bahwa agama Islam itu adalah agama untuk seluruh manusia, bukan kira bangsa, kaum, keturunan dan sebagainya.
Allah Ta'ala itu menurunkan Islam adalah untuk seluruh sekian alam. Nabi Muhammad diturunkan membawa segala perintah Allah di dalam Al-Quran dan membawa rahmatnya kepada permukaan bumi ini untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.